Mobil ini nggak bisa kalian tangkap karena dia akan selalu lepas. Ini dia impresi pertama kita mengenai Lepas L8. Ya, jadi ini adalah Lepas L8. Pertama gue pengen jelasin dulu kenapa namanya Lepas. Jadi asal katanya itu dari tiga kata sebenarnya. Leopard atau leap. Ya, jadi leap itu artinya loncatan, leopard ya kucing leopard, dan pasnya itu adalah passion. Gabung jadi dua kata, makanya jadi Lepas, leopard, leap, passion. Oke, sekarang kita bahas aja soal desainnya. Tuh, untuk DRL-nya di bagian depan mengesankan desain mata leopard ya, mata kucing besar, jadi ganas tuh, mengintimidasi DRL-nya. Terus lampu utamanya di bagian bawah proyektor ya, dua-duanya, lampu jauh, lampu dekat, dan grillnya keren nih, kayak ala-ala motif batik, silang-silang. Dan ini dia logo Lepasnya, yang ternyata dia ada oval di bagian luar, baru ditempel logo Lepasnya. Lagi review di klakson sama Bapak Ridwan. Oke, di bagian depan dia emang nggak ada fog lamp, cukup proyektor aja. Dan kita lihat ke bagian samping, cladding masih ada ya, ciri khas SUV. Terus bannya punya profil 235/50 lingkar 19 inci dari Kumho ya. Nah, bannya sendiri gaya desainnya aerodinamis, palang 10 kalau tidak salah. Dan itu bukan velg plastik ya, itu bener-bener velg aslinya tuh. Itu kayak dual tone. Dan kalau misalkan kalian lihat dari sisi samping, ini desainnya terinspirasi dari gerakan leopard yang lincah, makanya masih ada lekukan-lekukan nih di samping bodinya. Tapi digabung dengan desain khas porselen. Nah, itu kan objek budaya dari China. Makanya digabung jadi satu dengan warna dan desain yang mulus tapi ada cowakan-cowakan dinamisnya. Oke, nggak ada ini ya list-list silver, semuanya diitemin. Pintu semi flush ya, dia rata body tapi congkel. Tuh, jadi bisa dicongkel. Dan di bagian atap itu roof rail yang beneran roof rail. Besi ya. Oh. Soal pengeremannya, udah disc brake depan dan belakang pastinya. Karena posisi Lepas L8 ini adalah sebuah SUV flagship dari Lepas. Iya, dia baru pertama kali muncul langsung ngeluarin yang flagshipnya. Tapi ini untuk model SUV, sementara yang model sedan dan city car-nya ya atau crossover-nya dia bakal ada lagi di bawah Lepas L6 dan L4. Oke, di bagian belakangnya ya udah ada HEMON stop lamp tentunya. Dan tapi kalau misalkan kita lihat detailnya, dia kayak ada buat rear view mirror nih, kamera buat naruh kamera, tapi ini dikosongin aja rata. Defogger udah ada di bagian belakang. Logo Lepas ya, jadi logo fontnya aja alfabetikal di bagian belakang. Dan lampu remnya sein sama lampu mundur jadiin satu, menyambung dari kiri ke kanan, sama ada logo L8 nya aja. Oke, sementara untuk bagian bawah nggak kelihatan ya lubang knalpotnya, jadi nggak ada knalpot palsu, cuma paling ada aksen diffuser dikit kecil aja. Sementara knalpotnya di bagian kolong, dia ngarah ke bawah untuk emisi tentunya. Bagasinya udah power back door. Wah. Dan udah dilapisin suede untuk bagian lantai. Lalu di bagian bagasi juga ada colokannya rumahan. Ini colokan China. Terus ada tempat untuk tonneau cover atau cover untuk menutupi barang di bagasi. Oke. Ada gantungan juga. Top titer tentunya udah tersedia, dan ini masih ada space di balik lantai bagasinya. Ada tempatnya juga tuh. Oke. Itu aja di bagian bagasi. Sebelum kita masuk ke bagian interiornya, ternyata kita lihat di bagian spion, oke, udah ada kamera ya, pasti udah 360, mungkin lebih. Tapi ternyata ada proyektornya juga nih, buat welcome light. Jadi keren banget. Sekarang kita masuk aja. Dan loh, oh iya, ini setir kiri ya. Ya udah, kita masuk dari situ. Nah, langsung disambut sama interior bernuansa hijau. Memang desainer sendiri terinspirasi dari alam ya untuk pewarnaan interiornya, dengan bahan-bahan material yang lebih spesial bahkan dibandingkan dengan Tiggo 8 yang ada di Indonesia.
kualitasnya bagus banget. Ini aksen kayunya walaupun plastik tapi feels like wood ya, kayak kayu. Perforated kulitnya bahkan, dan ini mulus banget, bener kata desainernya, semulus pantat bayi tuh enggak. Semulus kulit bayi. Oke, ini bagian dashboardnya, tentu bahan soft touch juga tersedia ya di atas, terus di ini aksen kayu tengahnya, dan di bawahnya lagi ada aksen kulit yang berwarna hijau. Oke, kita masuk aja. Aduh, kejepit sepatu gua. Oke, jadi ini POV pengendara Lepas L8. Setirnya 2 palang ya, 2 spoke, dengan di bagian kiri itu untuk intelligent cruise control dan di bagian kanan untuk tombol multimedia. Sementara tombol transmisinya ada di tuas sebelah kanan. Jadi ini bukan lampu sein ya, bukan tuas sein, bukan tuas lampu, tapi tuas transmisi. Dan ini tuas untuk pengaturan wiper. Sementara tuas lampunya itu ada di bawah sini. Sama untuk pembukaan bagasi dan pembukaan tangki bensin, sama rear fog lamp ya. Nah, tuas lampunya ada di sebelah kiri bawah setir. Dan untungnya ya, masih menyangkut tombol-tombol, dia pengaturan spionnya masih tombol fisik. Alhamdulillah nggak di layar. Untuk pembukaan jendela, semua depan belakang udah full all auto individual. Keren ya. Tuh, tapi handle pintunya emang masih biasa sih, congkel. Lanjut lagi, setirnya bisa diatur ya, tilt teleskopik. Tuh, bisa di tilt teleskopik. Dan untuk pengaturan joknya lumayan lengkap, artikulasinya maju mundur, senderan, recliningnya bisa kita atur, dan lumbar supportnya udah 4 titik. Bahkan di bagian penumpangnya, pengaturan artikulasi joknya lebih lengkap karena ada sandaran kaki di bagian kakinya. Jadi udah bisa maju mundur, reclining, lumbar support juga ada. Coba deh, Bang, cek Bang, lumbar support ada nggak Bang? Buat lumbar support tuh pengaturannya. Ada yang bulat ya? Ada. Ada kan? Oh, gila, lebih lengkap yang ini dibandingkan pengemudinya coba. Oke, lanjut lagi, speedometer tentu udah full digital ya, full layar, TFT juga, dan full color tentunya. Ini bisa ngikutin warna mobil nih nanti. Oke, informasinya lengkap, pastinya ada tire pressure juga. Kira-kira ukurannya 10 inci nih, mungkin ya. Bisa jadi lebih gede nih makanya. Tapi yang pasti adalah layar tengahnya gede banget, 13 inci dengan chipset dari Snapdragon. Jadi udah fluid banget, lancar banget. Tapi kalau kalian misalkan ya, kan pengaturan beberapa kayak misalkan AC, ini ada yang digital di bagian bawahnya, tapi ternyata pengaturan AC-nya nggak digital doang. Dia udah dual zone, dan pengaturan AC-nya masih ada untungnya untuk tombol fisik. Jadi kita nggak kedistraksi nih kalau mengatur AC. Gampang. Jadi bisa sambil ngelihat ke jalan, tangannya bisa ngeraba-raba. Bisa sambil ngeraba-raba, nggak perlu ngelihat layar. Oke, lanjut lagi. Kalau kalian mau akses beberapa settingan cepat juga bisa nih. Lewat panel notifikasi, ada parking brake lock, terus ada apa lagi nih? Banyak ya pengaturannya. Display, pengaturan spion pun pengaturannya ada, padahal ada tombol fisiknya. Mungkin ini satu interface dengan mobil Cherry Group yang lain ya, jadi sama. Dan sekarang kita coba lagi ke bawahnya ya. Sekarang nih, di bawahnya ada wireless charging sama 2 buah cup holder. Untuk wireless chargingnya sendiri, dia kecepatannya 50 watt ngecasan. Oke, lanjut lagi. Untuk kompartemen penyimpanannya, dia masih kulit ya. Kualitasnya masih sama dengan yang ada di jok. Dan, loh, ada gunting. Nah, ini tidak terafiliasi dengan review kali ini. Dan di bagian konsol tengahnya itu ada sirkulasi AC ya untuk mendinginkan minuman. Emang saya nggak bisa ngangetin ya kayak mobil-mobil China yang lain, tapi it's okay lah, bisa naruh minuman dan tetap dingin di konsol tengahnya ini. Dan kalau kalian penasaran sama kunci lepas L8 ya, ini dia kuncinya. Logonya masih Cherry ternyata. Dan ini kayak kunci Tigo ya. Coba Mas, ini kayak kunci Tigo nggak sih Mas? Iya Mas, sama. Kayak kunci Tigo ya? Betul. Tigo 8 bukan Mas ini Mas? Iya. Iya ya. Tuh. Feel bobotnya berat nih. Bisa dipamerin ya kalau meeting alumni gitu kan. Bukber keluarga. Oke. Kita lanjut lagi. Di bagian atas, spion sayangnya belum auto dimming. Dia masih pakai tuas dan frame-nya tebel ya walaupun bening. Lalu di atasnya lagi ada untuk panel sunroof nih. Tuh, tapi saya nggak bisa dibuka dulu, makanya agak gelap, maaf reviewnya.
Dan ini untuk menyelamatkan lampunya, kita tinggal pencet lampunya aja. Iya. Dia. Nah, itu dia. Jadi mati ya, tinggal pencet lampunya aja. Menutup matahari, ada lampunya. Tuh. Oke. Panoramic sunroof sampai ke belakang. Oke, sebelum pindah ke baris kedua, ternyata ada kompartemen penyimpanan lagi yang kecil nih. Bisa buat naruh koin atau naruh uang. Dan sebelum gue keluar nih ya, spesialnya di Lepas L8 ini, ternyata di bagian bawah center console-nya yang flying ini ada fragrance atau pengharum kabin. 3 buah mode pengharum kabinnya. Jadi 3 wangi yang berbeda-beda nih. Tuh. Ini bisa diaktifkan lewat head unitnya. Sementara konsol tengahnya yang di bagian bawah itu udah dilapisin karet, ada colokan 12 volt dan USB Type A juga colokan USB Type C. Ya, sekarang kita pindah ke belakang. Nah, kalau kalian penasaran sama door trimnya ya, di bagian belakang sama aja sebenarnya. Untuk bahannya masih konsisten, kulit halus dan kain ya, fabric. Wah, semulus kulit bayi ini bener nih. Aksen kayunya juga masih ada, jendela masih full auto up and down, dan ada sensor door warning nih, door opening warning. Jadi kalau misalkan ada yang mau nyosor dari belakang ketika kita buka pintu, kayak misalkan tuh nyala ya, ini ada yang mau nyosor ini dari belakang nih, motor, orang, atau sepeda sekalipun dia bakal nyala indikatornya. Oke, masuk ke bagian dalam. Nah, ini dia baris keduanya L8. Tentu buat gue yang tingginya 164 cm doang, emang pendek. Headroom lega banget, padahal ada tempat buat sunroof ya. Dan bagian kakinya, wih, lega banget. Permainan kakinya bisa leluasa, terus dari lututnya juga lega, kakinya pun juga enak untuk ngagoleran kalau kata orang Sunda mah ya. Tuh, wih, bahkan untuk tengahnya ya, dia nggak ada tunneling atau terowongan ya. Jadi bener-bener permainan kakinya bisa leluasa nih di baris kedua. Enak banget. Lanjut lagi, apa yang bisa dimainkan di baris kedua ini paling cuma pengaturan arah semburan AC aja. Nggak ada pengaturan kecepatan AC ya, kecepatan speed fan-nya atau pengaturan suhunya. Jadi cuma dual zone depan aja. Terus ada USB Type A sama USB Type C biar nggak rebutan nih ngecas nih. Dan ada kompartemen terbuka untuk naruh HP atau naruh semisal kayak powerbank atau modem nih. Oke, lanjut lagi. Tentunya kantong kursi ada ya, kiri kanan. Tapi kenapa beda kantong kursinya? Karena yang sebelah kanan ini ada mejanya. Pembukaan engselnya, kalau kalian penasaran, ini sama kayak Wuling Cortez. Tapi dia ada coakan untuk naruh gelas. Dan kokoh banget ini. Memang kualitasnya sih lepas. Nah, di atas 38. Tuh ya, warna joknya masih konsisten dari baris pertama. Di baris kedua pun hijau dan kombinasi hitam juga. Headrest udah 3 bahkan untuk penumpang tengah ya. Tuh, dan ternyata sunroofnya bisa dibuka nih. Wih, tangannya ajaib nih. Tadi nggak bisa dibuka. Iya, kayak tuh ya. Kalau yang penasaran sama pembukaan sunroofnya, jadi bisa luas sampai ke belakang. Oke, lanjut lagi. Untuk seat belt ya, dia udah 3 titik bahkan untuk penumpang tengah ya. Jadi udah bagus. Dan armrestnya, sandaran tangan, cuma 2 buah cup holder aja, nggak ada tempat penyimpanan lain. Oke, untuk pengaturan kursi dia ini udah yang paling sender ya, dia nggak bisa dimundurin lagi. Tapi ini udah nyender banget, enak. Dan untuk headrest kiri kanan ya, bukan yang tengah, dia ada support kecil nih di kiri kanan ya. Jadi enak banget senderan di duduk baris keduanya Lepas L8 ini. Oke, sekarang kita coba lihat di bawah kap mesinnya. Wah, pembukaan kap mesinnya udah hidrolik, kiri kanan mewah banget. Terus udah dilapisin sama peredam juga ya pastinya. Dan ini dia mesin Acteco-nya, seri Super Hybrid yang bisa membawa mobil ini memiliki jarak tempuh hingga ribuan kilometer. Gila ya, keren juga. Sayangnya untuk spesifikasi memang belum ada detailnya. Nanti mungkin jika ada detailnya akan kita tampilin tabelnya.
Oke, sekedar informasi aja. Untuk colokan baterai dia masih standar China ya, masih pakai colokan GBT tuh untuk fast chargingnya. DC tuh. Fast chargingnya sih Type 2 ya. Tuh ya. Oke. Jadi itu dia impresi cepat kita mengenai Lepas L8. Jadi gimana menurut kalian Lepas L8 ini? Mau dilepas berapa harganya? Dengan kualitas dan teknologi yang dihadirkan di Lepas L8 ini? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Auto Red Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.